Rumah susun juga kita akan bangun paling tidak 2 rumah susun gitu ya. Dan yang salah satunya pasti di Jagakarsa, di Kecamatan Jagakarsa itu pasti ada. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD gitu, karena selama ini rumah susun Jakarta Utara, Jakarta Timur gitu. Maka kita minta supaya Jakarta Selatan ini juga masalah rumah susun sebenarnya sudah sangat penting. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mustajab, Kepala Suku Dinas SDA Wali Kota Madia Jakarta Selatan. Yang saya hormati Pak Teguh, Wakil Camat Jagakarsa, Pak Muhammad Hasan, Lurah Jagakarsa, serta para tokoh. Di antaranya di sini ada Kiai Sulaiman, Ketua MUI Jagakarsa, Kiai Zainuddin, kemudian Kiai Hasanuddin, maaf. Ketua RW 03 Pak Rudiman, dan juga Ketua LMK 03 Pak Nurjaya. Alhamdulillah bisa bertemu muka hari ini, berwajah, dan Ustadz Yusuf sebagai tuan rumah, terima kasih atas tempatnya di sini bisa digunakan untuk kita serap aspirasi. Para tokoh sekalian, Pak RT, RW, KDM, kemudian ibu-ibu penggerak PKK, Dasawisma, Jumantik, dan para tokoh muda yang juga hadir di sini. Salam kenal, saya Deddy Supriyadi, Komisi D dari fraksi PKS, dan saya memang secara khusus mengajak Pak Mustajab hadir di sini agar nanti mungkin kalau ada aspirasi terkait masalah-masalah pengendalian banjir, kita bisa diskusikan bareng-bareng. Memang waktunya agak sempit, tapi insya Allah jangan sampai ada hal-hal yang ada di tengah kita, mobil khusus di lingkungan RW 3 itu bisa terlewat untuk disampaikan. Karena sekarang reses ini juga nanti dimasukkan secara elektronik ya laporannya, sehingga ketahuan apakah masukan masyarakat di acara serap aspirasi ini ditindaklanjuti atau enggak. Dari Dewan kita menindaklanjutinya dengan menuliskannya di dalam e-reses istilahnya. Kemudian nanti ada checklist tuh nanti teman-teman kita dari eksekutif memfollow up atau menindaklanjuti atau tidak. Karena kadang-kadang kata TL itu ya Pak Mustajab itu artinya jadi jauh gitu. Yang benar kan tindak lanjut, yang salah taruh laci. Ini tentunya dari pengalaman kita, insya Allah dari reses itu tindak lanjut atau follow up dari laporan masyarakat itu selalu ditanggapi positif, direspon positif, dan dikerjakan dengan waktu yang sangat cepat. Jadi kita berharap sekali jangan sampai nanti ada masalah yang krusial terlewat. Usaha-usaha dalam pembangunan di DKI Jakarta sangat optimal selama 5 tahun terakhir. Optimal tapi juga diiringi dengan tentunya istilahnya prudent gitu ya, tetap kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Sebagai bukti bahwa pada rapat paripurna belum lama ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia itu menganugerahi laporan keuangan DKI Jakarta itu dengan status wajar tanpa pengecualian. WTP ini adalah status penilaian keuangan bagi suatu institusi, dalam hal ini Pemprov DKI, itu yang tertinggi, artinya yang terbaik. Dan ini nggak main-main gitu, nggak main-main, artinya WTP-nya ini yang ke-5 kali. Kita tepuk tangan dulu ya untuk
ini juga tidak lepas dari peran DPRD, karena kan DPRD punya fungsi anggaran. Nah, anggaran kan yang menentukan DPRD. Kemudian DPRD juga punya fungsi pengawasan. Yang mengawasi pembangunan itu Dewan. Jadi kalau laporan keuangan itu dinilai tertinggi, itu juga diantaranya karena peran DPRD di dalamnya. Nah, pembangunan di Jakarta Selatan kita coba optimalkan di Komisi D. Memang masalah Jakarta kan selalu disebut itu ya, masalah banjir, kemudian macet, sama lapangan pekerjaan, ya begitu-begitu aja. Mau disurvei ke apa juga selalu yang mengemuka adalah hal-hal tersebut. Tetapi upaya yang dilakukan juga bukan tidak serius, dan kita tahu saat ini kita sedang membangun waduk yang sangat luas di Kelurahan Cipedak, maksudnya itu ya, maksudnya Cipedak. Kelurahan Cipedak itu seluas lebih dari 10 hektar. Itu akan jadi waduk yang sangat indah, yang kalau untuk warga Kecamatan Jagakarsa itu bisa jadi tempat healing ya Pak Teguh ya. Karena nanti itu ada jogging track yang sekali lari keliling itu Bapak Ibu itu 3 km. Udah ngos-ngosan lah ya. Kemudian ada pusat untuk kesenian ya, budaya, mengembangkan seni budaya, kemudian UMKM juga. Tentunya tamannya pasti akan juga sangat indah. Nah, ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan bukan untuk sekedar mengindahkan mata, tapi emang kan Jakarta ini dilalui dengan 13 sungai atau kali gitu. Nah, salah dua yang akan yang akan ditampung airnya itu adalah Kali Salak sama Kali Krukut. Nah, itu kalau di sininya nggak masalah mungkin, tapi udah masuk ke Bagusan, kemudian ke Ragunan, kemudian ke sana terus tuh ya sampai Mampang ya, Mampang Perapatan. Nah, itu cenderung ada masalah. Kenapa? Karena lebar kalinya mengecil, kemudian pinggirannya udah dibangun rumah-rumah dan sebagainya, yang kalau mau dibongkar berarti akan lebih banyak masalah lagi. Kita bangun waduk itu supaya air dari hulunya itu masuk ke Jakarta, parkir dulu di situ sehingga nggak memenuhi kali-kali di Jakarta. Itu harapannya. Kemudian juga di Jakarta insya Allah pada tahun, saya lupa tahun ini atau tahun depan ya, rumah susun ya. Rumah susun juga kita akan bangun paling tidak 2 rumah susun gitu ya. Dan yang salah satunya pasti di Jagakarsa, di Kecamatan Jagakarsa itu pasti ada. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD gitu, karena selama ini rumah susun itu kalau nggak di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Timur gitu. Maka kita minta supaya Jakarta Selatan ini juga masalah rumah susun sebenarnya sudah sangat penting. Yang kedua, ini isu bagaimana Jagakarsa bebas dari tempat-tempat usaha yang plus-plus. Ya, mohon Pak RW ini didengar juga. Udah ada, dia pengen bikin cabang plus-plus yang ada di Jagakarsa. Itu cabang, lihatin aja, ntar biarin dari bangun. Diam-diam dijual tuh, ngumpet-ngumpet. Ya. Kadang-kadang bahkan terang-terangan. Nah, karena terkadang pada bela semuanya, terkadang hal-hal yang dia tidak sadar mengakibatkan keresahan di masyarakat. Ya, masalah kadang-kadang dia nyanyi dan lain sebagainya, naik motor dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mungkin yang bisa diterima saran saya, artinya boleh ada satu yang namanya tukang jamu ini dipanggil. Diberikan arahan, silakan bisnis atau jualan jamu silakan. Tetapi kalau urusan yang namanya khamar gitu, suatu saat
akan ditindak. Warga gitu ya. Terutama masalah penerangan. Ya kami sih memang sebagian udah dipasang, tapi lampunya lampu zaman dulu Pak. Iya, siap. Cuma aja dipasang menurut saya Pak. Menurut saya itu lampu yang kuning Pak. Ya, saya sih namanya dimasak ya terima aja, tapi memang manfaatnya nggak ada Pak. Karena memang nggak terang, beda sama lampu yang ada sekarang yang di rumah Pak T9 itu karban top dia. Titik-titik lokasinya di ini aja Pak, di list aja yang dimaksud tuh di mana aja. Terus oh gitu, urusan Mansur. Terus ya tapi jadi saya mau pastikan nanti dari Mansur ke saya itu langsung. Jadi insya Allah nanti saya follow up langsung. Bisa naik jabatan deh, jadi camat ya. Kemudian kalau untuk saluran nanti Pak Mustajab pasti akan menanggapi. Kemudian ya kita prihatin kalau masih ada isu miras ya di sekitar kita, dan tentu harus ditanggapi serius. Nanti pada Ramadan aja saya juga sempat keliling juga ya subuh-subuh sama Pokdar Kamtipmas Kelurahan Ciganjur terutama sih. Memang di tengah kita nongkrong itu juga Pak Teguh ada juga kita razia tuh anak muda geber-geberan, kemudian ternyata megang botol gitu. Nah ini berarti kan memang suatu yang real ya ada di sekitar kita, berarti memang pengawasan untuk hal ini perlu ditingkatkan. Nanti saya akan koordinasi sama Pak Camat dan Pak Wakil gitu ya. Di sini juga sebenarnya ada Pak Alamsah sih, tapi bukan camat. Itu MC kita itu. MC kita Pak Alamsah. Nanti kita akan koordinasi Pak, dan mungkin dialog dengan MUI, DMI dan juga FUHAP bisa kita tingkatkan supaya pengawasan dari masyarakat ini juga selalu dalam koordinasi dengan pemerintah provinsi. Untuk kebagusan City saya baru dapat masukan kayak gini nih Pak Kiai, jadi ya ini kan antisipasi ya, antisipasi. Biasanya urusannya kan banjir kalau situ, tapi alhamdulillah mudah-mudahan itu udah selesai ya Pak Teguh ya. Kita advokasi terus, mudah-mudahan tidak ada lagi masalah banjir. Cuma tetap kita akan dengarkan nanti masyarakat di sana seperti apa. Untuk praktik asusila ini juga karena memang kita agak terganggu dengan apartemen juga ya di Jakarta Selatan, di Dapil 8 juga yang terkenal dengan seperti itu. Jadi memang antisipasi ini penting. Kalau begitu juga mungkin kan dulu ada rencana Pak Teguh sama Pak Camat untuk kita istilahnya ngobrol-ngobrol lah dengan pengelola apartemen. Dan menurut keterangan juga Pak pengelola apartemen yang sekarang ini sangat akomodatif dan bisa diajak berbincang. Jadi mungkin suatu saat bisa kita agendakan untuk kita ngobrol-ngobrol ringan. Tentunya kita sangat menghormati posisi-posisi masing-masing, tapi pesan-pesan seperti ini harus disampaikan Pak Kiai. Untuk ya ini Tanjung Barat juga nanti mungkin ada keterangan dari Pak Teguh nih seperti apa nih. Itu memang apa KAI atau dinas bina marganya kementerian atau siapa gitu, punya siapa itu sebenarnya itu barang itu. Nanti kita dengarkan juga nanti kalau memang ada yang bisa kita lakukan agar itu segera bisa dipercepat. Memang macet sih, terus itu macet banget. Selanjutnya ya sama posisi soal miras di tukang jamu ini juga saya baru dengar. Mudah-mudahan bisa kita segera selesaikan Pak ya, artinya kerjasama kita dengan Pak Satpol nanti informasi. 8 orang mati malam puasa. Oh iya. Gara-gara berjamu.
Wah, ini parah kalau sampai seperti itu. Jadi informasi dari masyarakat sangat penting Pak. Jadi kalau nanti ada informasi sampaikan, nanti saya akan tindak lanjuti juga. Tentu langkah pertama kita pakai aparat kita dulu ya, sebelum ke pihak keamanan gitu. Jadi Satpol PP dulu itu, karena tentunya hal ini juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.